Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Linda. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan berupa program UKS. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tentang kotak P3K. Apa itu P3K? P3K merupakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kita harus mempersiapkan obat-obat apa saja yang dibutuhkan saat melakukan pertolongan pertama. Kotak P3K ini biasanya sangat dibutuhkan atau sangat memudahkan kita ketika kita mengalami suatu kecelakaan kecil atau sampai kecelakaan besar, karena merupakan kumpulan-kumpulan dari obat atau alat yang dibutuhkan. Nah, fungsi kotak P3K secara umumnya yaitu sarana yang harus disediakan baik di rumah maupun di perjalanan sebagai langkah antisipasi dan penanganan dini cedera dan luka supaya tidak semakin parah. Ketika kita sudah menyimpan atau mempunyai kotak P3K, maka kita tidak perlu mendadak repot-repot untuk membeli obat-obatan atau alat yang dibutuhkan ketika terjadi kecelakaan. Lalu apa saja isi kotak P3K itu? Nah, kotak P3K di rumah dan juga di perjalanan biasanya ada sedikit perbedaan. Isi kotak P3K untuk di rumah, yang pertama ada perban, yang kedua ada kain kasa gulung dan steril. Nah, ini biasanya dibungkus plastik atau per box ya. Yang ketiga ada peniti, yang keempat pinset, yang kelima kita biasanya membutuhkan gunting, dan pastikan gunting ini cukup tajam digunakan untuk kain kasa atau yang lainnya. Yang keenam ada iodin povidon atau biasa disebut dengan betadine, karena betadine kandungannya ada iodin povidon. Yang ketujuh, tisu pembersih. Nah, tisu pembersih ini berfungsi untuk alat usap luka, dan biasanya ketika ada luka cukup mudah untuk digunakan. Yang kedelapan, larutan garam atau air steril yang biasanya digunakan ketika terdapat luka di dalam kulit yang sulit untuk dibersihkan. Yang sembilan, biasanya kita membutuhkan salep antiseptik agar luka yang ada tidak infeksi. Yang kesepuluh, kita biasanya membutuhkan juga salep luka bakar, lalu plester luka. Yang ke-12, obat pereda gatal atau alergi. Ini cukup dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mengalami atau mempunyai alergi terhadap apapun. Yang ke-13 yaitu obat anti nyeri. Biasanya ini merupakan obat paracetamol atau lainnya. Yang ke-14 obat flu dan batuk. Lalu yang ke-15 obat tetes mata. Kemudian termometer, kita membutuhkan termometer untuk mengecek suhu tubuh ya. Pastikan termometernya berfungsi dengan baik. Yang ke-17 sarung tangan, dan yang ke-18 obat darurat seperti obat jantung, asma ataupun yang lainnya. Selanjutnya untuk kotak P3K di perjalanan, ini juga sangat penting, jadi kita tidak perlu mengambil isi dari kotak P3K di rumah, tapi kita sudah menyediakan obat-obat atau alat-alat di kotak P3K untuk perjalanan. Dan biasanya kita menyimpannya di mobil atau kendaraan yang kita gunakan. Isinya yang pertama yaitu kain kasa, gulung, dan steril. Yang kedua obat mah, diare, dan alergi. Yang ketiga peniti. Yang keempat yaitu pinset. Yang kelima kita juga biasanya membutuhkan gunting. Yang keenam korek api. Yang ketujuh senter kecil. Nah, ini biasanya juga
cukup digunakan atau cukup membantu ketika di perjalanan. Yang kedelapan yaitu masker. Ini sangat penting dibawa pada kondisi pandemi saat ini. Yang kesembilan yaitu salep antiseptik. Yang 10 kertas catatan nomor penting, sehingga ketika misalnya di perjalanan handphone kita mengalami lemah baterai atau habis baterai, kita dapat menggunakan handphone lain untuk menghubungi nomor-nomor penting. Yang ke-11 yaitu plester luka. Yang ke-12 obat pribadi yang dikonsumsi. Yang ke-13 obat anti nyeri seperti paracetamol. Yang ke-14 obat flu dan batuk. Yang ke-15 pisau lipat kecil, kemudian termometer, sarung tangan, dan plastik klip. Anak-anak, terdapat juga hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita menggunakan kotak tap air sebagai kotak P3K untuk memisahkan isi kotak berdasarkan jenis obat-obatan dengan alat untuk merawat luka. Lalu simpan masing-masing di dalam plastik klip dan diberi nama. Yang kedua, letakkan kotak P3K di dapur karena biasanya kecelakaan kecil terjadi sewaktu melakukan aktivitas di dapur seperti menggunakan pisau ketika memasak atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu hindari meletakkan kotak P3K di tempat yang lembab seperti kamar mandi karena akan merusak obat-obatan. Yang keempat, pastikan kita dan anggota keluarga bisa mengerti kegunaan obat dan alat yang disimpan dalam kotak P3K. Yang terakhir, yang kelima, selalu periksa masa kadaluarsa obat-obatan secara berkala. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit materi tentang kotak P3K untuk di rumah dan juga untuk di perjalanan. Kalian bisa langsung menyiapkan isi dari kotak P3K tersebut agar nanti ketika dibutuhkan sudah tersedia ya, sudah siap. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.